Perkenalkan, nama saya Iis Masruratul Hasanah, NIM E 2019-1002 dari kelas Perbankan Syariah 1. Saya di sini akan menanggapi sebuah video yang dibuat oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Ilmu Pengantar Ekonomi Makro Islam. Yang saya tangkap dari penjelasan beliau yaitu yang pertama definisi ekonomi, yang kedua definisi ilmu ekonomi, yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi, yang keempat yaitu pembagian ilmu ekonomi terapan, yang kelima yaitu konsep dasar ekonomi makro, yang terakhir yaitu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi ekonomi. Definisi ekonomi itu adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan atau pengelola atau peraturan yang digabungkan menjadi aturan rumah tangga atau pengelolaan manajemen rumah tangga. Untuk yang kedua yaitu ilmu ekonomi. Berbeda dengan ekonomi. Ekonomi itu sendiri kan artinya aturan rumah tangga atau peraturan yang berada di rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kalau ilmu ekonomi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam mengelola sumber daya, kayak gitu. Jadi ilmu ekonomi ini ilmunya bagaimana cara masyarakat itu mengelola ekonomi rumah tangga, ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang terakhir yaitu ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi deskriptif adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi. Contohnya itu seperti ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Bagaimana Indonesia pada masa Orde Baru itu ekonominya, apakah membaik atau normal atau malah melonjak tinggi, kayak gitu. Terus yang kedua yaitu terapan. Ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang kehidupan ekonomi. Seperti contoh ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan. Nah, pada ekonomi perusahaan itu lebih menekankan tentang ekonomi dalam perusahaan tersebut. Begitu pula dalam ekonomi perbankan, kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori ini merupakan ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia, kayak gitu. Untuk yang ilmu ekonomi terapan itu dibagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia. Kalau ekonomi makro itu studi tentang ekonomi secara keseluruhan, beda dengan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu hanya mempelajari tentang perilaku manusia, bukan secara keseluruhan. Baru kalau ekonomi makro itu secara keseluruhan, gitu. Seperti contohnya ini ya, kayak seluruh dunia sama 1 atau 2 perusahaan. Dunia itu diibaratkan ekonomi makro, sedangkan yang 1 atau 2 perusahaan itu diibaratkan menjadi ekonomi mikro, kayak gitu contohnya. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro, yaitu ada 7. Yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, yang kedua yaitu pengangguran, yang ketiga yaitu uang dan fungsinya, yang keempat yaitu inflasi dan deflasi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit saja mengenai inflasi dan deflasi. Inflasi itu umumnya berkaitan dengan harga barang yang semakin mahal. Kalau deflasi itu penurunan harga yang makin yang dijual. Contohnya inflasi itu 1020 tahun yang lalu hanya mendapat beberapa barang saja
mendapat banyak barang. Sedangkan 1000 di tahun sekarang itu hanya mendapat beberapa saja. Tidak sebanyak yang 20 tahun yang lalu, kayak gitu. Untuk deflasi ini, misalnya dulu menjual HP itu penurunannya tuh nggak banyak, misalnya kayak gitu. Tapi yang sekarang tuh kalau kita menjual HP maka ruginya tuh pasti banyak, nggak kayak dulu. Dulu itu masih penurunannya tuh masih sedikit, kalau sekarang kan banyak kayak gitu. Untuk yang terakhir, eh, untuk yang 5 itu permintaan agregat dan penawaran agregat. Untuk yang keenam itu keseimbangan IS dan LM. Untuk saya akan menjelaskan sedikit mengenai IS dan LM. Mungkin di antara kalian belum mengetahui apa itu IS dan apa itu LM. Nah, IS itu sendiri adalah kurva yang menggambarkan pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Kalau LM itu kurva yang menggambarkan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Yang membedakan itu hanya di tempatnya saja gitu. Dan untuk yang ketujuh yaitu ekspor dan impor. Pastinya lah kalau ekonomi makro itu di seluruh dunia kan pastinya ada ekspor dan impor untuk mensejahterakan gitu. Untuk yang terakhir yaitu perbedaan makro dan mikro. Nah, untuk mikro ini perbedaannya di kebutuhan tenaga kerja itu satu perusahaan saja. Sedangkan makro itu secara keseluruhan. Kalau dilihat dari konsumsinya itu di ekonomi mikro itu konsumsinya itu hanya individu, sedangkan di ekonomi makro itu konsumsinya itu negara, lebih ke negara. Itu kan yang awal kebutuhannya itu kan secara keseluruhan, otomatis konsumsi yang dibutuhkan itu negara. Untuk yang jumlah produksi di ekonomi mikro itu suatu perusahaan saja. Sedangkan di ekonomi makro itu secara nasional sudah keseluruhan terkait yang awal tadi gitu. Untuk yang harga barang dan jasa pada ekonomi mikro itu dihitung dari setiap barang atau jasa. Sedangkan di ekonomi makro itu dihitung secara keseluruhan, bukan setiap barang dan jasa, tapi secara keseluruhan barang dan jasa. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.